Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dengan saya Devita Amatika dengan NIM akhiran yaitu 003. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan video untuk membuat tugas administrasi jaringan komputer. Nah, kalian pernah tahu nggak sih kalau kalian meskipun wifi kalian itu nyambung atau wifi-nya itu line up, nah tapi itu untuk mengakses internet ataupun mengakses browser itu malah down atau tidak bisa. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan studi kasus yang serupa dengan hal tersebut. Ikuti semua langkah-langkahnya ya. Nah, pertama kita akan melihat studi kasusnya terlebih dahulu. Nah, pada modul praktikum administrasi jaringan komputer ini, pada tugas kali ini saya mendapatkan topik yaitu load balancing. Nah, pada studi kasus ini yaitu infrastruktur jaringan komputer itu di dalam kampus saat ini menggunakan dua layanan ISP. Nah, dengan kapasitas yang sangat berbeda untuk melayani ribuan mahasiswa dan juga staf. Nah, di saat yang sama, tim keamanan jaringan mewajibkan seluruh trafik keluar masuk dipantau oleh server Suricata yaitu IDS tanpa membebani proses routing utamanya, yaitu yang ISPA yaitu 100 Mbps dan kemudian ISPB yaitu 50 Mbps. Nah, kemudian masalah yang sering terjadi di lapangan yaitu adalah kondisi line up. Nah, tapi itu tidak ada internet. Kemudian terhubung, namun koneksinya ISP ke internet itu globalnya itu terputus. Lalu metode failover konvensional. Nah, itu gagal. Itu terjadi gagal. Serta mahasiswa itu dituntut untuk merancang recursive routingnya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, mengatur proporsi load balancing 2:1, kemudian menggunakan PCC dan juga untuk melakukan port mirroring traffic ke IDS. Nah, topologi dan alokasinya untuk IP address-nya itu menggunakan Ether untuk WAN 1 dan kemudian Ether 2 untuk WAN 2 dan juga Ether 3 untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20 ini digunakan untuk dosen dan juga mahasiswa. Nah, kemudian Ether 4 yaitu untuk terhubung ke servernya. Nah, dalam studi kasus itu di mana di jaringan kampus itu terdapat kita memiliki 2 ISP. Nah, kemudian tetapi sistemnya itu failovers. Nah, biasanya itu hanya pengecekan koneksi ke modemnya. Jadi kalau kabelnya itu tersambung tetapi internetnya itu tidak ada, itu bisa jadi dari pusat ISP-nya itu mati atau kita sebut seperti black hole traffic. Nah, itu router kita itu tetap mengirimkan data ke sana, tetapi internetnya itu mati total, sehingga itu tidak bisa digunakan. Itulah yang menjadi topik permasalahan pada studi kasus kali ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan implementasi pada studi kasus itu. Ikuti terus ya. Seperti biasa, saya akan menggunakan VirtualBox untuk implementasi atau juga untuk melakukan praktikum pada studi kasus itu. Nah, pertama kita akan ke bagian tools. Kemudian kita akan create untuk pembuatan adapternya. Nah, di sini kita akan memasukkan IP sesuai dengan studi kasus tersebut.
Nah, setelah kita melakukan pembuatan adapter, kita akan ke pembuatan instalasi mikrotiknya. Kita ke bagian machine, kemudian bagian new. Kemudian di sini kita create nama. Di sini saya akan memberi mikrotik village. Nah, kita akan memasang ISO-nya. Kemudian kita next. Ini saya ubah 512. Nah, ini kita next aja. Nah, sudah selesai. Tapi sebelum kita start, kita perlu ke bagian setting. Nah, kita ke bagian network, kemudian adapter. Satu itu kita akan ubah menjadi host only. Nah ya, host only. Nah, kemudian kita ke bagian adapter 2. Kita akan menggunakan internal network. Di sini kita akan mengganti namanya sesuai dengan studi kasusnya. Kita juga ke bagian adapter 3, itu juga sama. Kita akan beri nama kemudian kita akan ke bagian adapter 4. Di adapter 1 itu kita ubah desktop dan juga ini allow all. Nah, kita harus juga melihat MAC address-nya itu untuk ke bagian winbox-nya nanti. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita start. Nah, di sini kita akan klik A, kemudian kita klik I, kemudian kita klik Y, kemudian kita klik N, kemudian kita klik I, dan tunggu prosesnya selesai. Oke, kita akan setelah prosesnya selesai, nah kita akan menuju ke bagian winbox-nya. Setelah itu kita harus sesuaikan ya dengan MAC address yang kita gunakan di host only. Nah,
di bagian setting Windows ini kita akan masuk ke bagian new terminal. Sesuai di dalam studi kasus tadi bahwa sudah ada ini, saya sudah menyalin semua kode yang ada di dalam studi kasus tadi. Kita akan nyalin untuk interface VLAN-nya terlebih dahulu. Itu kita ke bagian interface list. Terus ke bagian maunya kita copy paste sini. Kita juga perlu menggunakan viral NAT-nya. Sini kita konfigurasi melalui terminal semua, nanti akan tercantum semuanya di bagian firewall, kemudian bagian NAT dan bagian-bagian lainnya. Oke, terus IP root kita klik kanan kemudian paste. Terjadi karena ada salah ketik atau bagaimana ya. Nah, jika sudah selesai melakukan konfigurasi seluruhnya, kita akan ke bagian pengecekan. Kita ke bagian API, kemudian address. Nah, ini sudah ada, semuanya sudah tercantum di VLAN 10, VLAN 20, kemudian header 1, 2, dan 4. Dan kemudian kita ke bagian lanjutannya, kita akan melihat ke bagian firewall. Atau ke bagian kita akan ke bagian tools, kemudian kita ke bagian total limit, kemudian kita melihat dan kita ke bagian pakai sniper juga. Nah, mungkin kita di sini kita dapat melihat
untuk bagian adapternya itu ya mungkin Nah, karena tadi sudah melakukan implementasinya dan sudah sesuai dengan studi kasusnya, sekarang saya ingin melakukan analisis untuk studi kasus tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat analisisnya. Seperti yang terlihat di layar ini. Nah, ini adalah kondisi black hole traffic, yaitu meskipun kabel fisik ISPA itu terdeteksi up, tetapi internet globalnya itu sebenarnya sedang down. Nah, router itu biasa tidak akan tahu akan hal ini karena ia hanya mengecek koneksi ke bagian modemnya, di bagian modem. Nah, akibatnya semua trafik data mahasiswa itu terbuang percuma ke ISP yang mati. Inilah penyebab kenapa WiFi kita itu sering terasa menyala tetapi tidak bisa melakukan browsing. Nah, untuk solusinya itu kita menggunakan recursive routing. Seperti yang teman-teman lihat. Nah, sekarang router itu melakukan pengecekan sampai ke target publik yaitu 8.8.8. Begitu koneksi ke bagian IP Google itu putus, router akan langsung memutus akses ISPA, mengalihkan ke jalur ISPB secara otomatis. Nah, ditambah dengan algoritma yaitu PCC 2:1 itu, nah itu beban kerja ISPA itu dan juga B itu menjadi seimbang dan juga efisien. Nah, inilah yang membuat jaringan kita kini jauh lebih cerdas dan juga anti down. Seperti itulah penjelasan dan analisis yang telah saya pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.